Saya teringat pada cerita ada seorang bajingan tengik, bro. Bajingan tengik 70 tahun dia tidak pernah beribadah. Semua ibadah dia tinggalkan, semua maksiat dia cicipi semua. Bunuh orang, zina, mabuk, semuanya dicicipi. Di akhir hidupnya, 1 minggu menjelang kematiannya, dia bilang sama istrinya, kalau teman-teman saya yang biasa nemenin saya mencuri, nyari saya, bilang saya keluar kota. Kalau teman mabuk saya nyariin saya, bilang saya keluar. Kalau teman ininya saya, pokoknya teman maksiatnya kalau mencari, bilang saya nggak ada. Dia gini, saya lagi bosen maksiat sama Allah. Udah 70 tahun loh saya bermaksiat, saya pengen istirahat, katanya pada istrinya. Dia masuk ke dalam kamarnya, kunci pintu. Dia hanya mau diketuk kalau untuk dikirim makanan. Esoknya oleh istrinya diketuk-ketuk, pintunya nggak dibuka paksa, ternyata dia dalam keadaan sujud. Ditengok, disentuh, ternyata mati, bro. Mati dalam keadaan sujud. Ada seorang santri tetangganya mendengar kabar itu heran. Ini kok bisa sih bapak maksiat 70 tahun ini malah mati dalam keadaan sujud. Dia santri itu heran. Saya dengar dari kiai saya, katanya orang yang gak sholat aja bisa mati kafir. Orang yang israr ala dzambi bisa mati kafir. Ini kok bisa orang 70 tahun maksiat semua, matinya seperti itu. Ternyata dia pergi ke gurunya, ke kiai yang ahli kasyaf, usianya 80 tahun. Dia datang bertamu, "Iya wahai anakku, ada apa?" "Saya datang untuk meminta fatwa wahai guru. Itu tetangga saya yang maksiat 70 tahun kemarin mati dalam keadaan sujud. Itu kok bisa? Bukannya kata panjenengan itu, kata sampeyan, orang itu kalau banyak maksiat itu kebanyakan matinya juga dalam keadaan buruk." Terus kata gurunya itu, "Sebelum kamu lahir, aku sudah tahu wahai anakku bahwa tetanggamu itu akan mati dalam keadaan sujud." "Kok bisa, guru?" Dijawab oleh gurunya, "Dulu di masa mudanya dia pernah hadir 1 kali di majelis taklim saya, dan saya melihat malaikat pembagi rahmat membagikan rahmat itu dan mengenai dirinya, mengenai tetanggamu itu, orang itu. Saat itu juga saya tahu sejauh apapun orang ini menjauh dari Allah, pada akhirnya dia akan kembali, karena dia sudah mendapat bagian dari rahmat Allah."